Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Umi yang soleh dan solehah. Semoga tetap semangat untuk belajar hari ini ya. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di halaman 29 itu ada tabel berbagai bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang teks tentang kepunahan beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekarang silakan anak-anak lihat sendiri tabel beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Jadi bisa anak-anak baca sendiri ya di halaman 29. Jadi misalnya kalau di Bali itu ada bahasa Bali dan bahasa Sasak. Di Jawa itu ada bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda. Terus banyak ya, bisa anak-anak baca lebih lengkapnya di halaman 29. Itu tadi tentang beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bahasa yang digunakan di daerah Papua. Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat didiami oleh berbagai suku bangsa. Keanekaragaman suku bangsa tersebut menyebabkan keanekaragaman budaya. Nah, kemarin kita sudah belajar keanekaragaman budaya itu ditunjukkan oleh perbedaan mata pencaharian, kesenian, dan unsur kemasyarakatan. Nah, dari segi penggunaan bahasa, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki kurang lebih 250 kelompok bahasa dari setiap suku. Banyak sekali ya. Nah, beberapa bahasa yang umum digunakan di Papua adalah sebagai berikut. Itu bisa anak-anak lihat di halaman 30. Yang pertama ada bahasa Ma'ya, yaitu bahasa yang digunakan oleh masyarakat suku Wawiyai, Turukabui, suku Langanyan di Kampung Arawai, Kampung Beo, dan Kampung Lopintol, dan suku Kawe di Pulau Waigeo. Yang kedua ada bahasa Ambel. Nah, bahasa Ambel ini digunakan oleh penduduk yang mendiami wilayah Teluk Maya Libit. Terus ada bahasa Batanta. Bahasa Batanta digunakan oleh masyarakat di Pulau Batanta. Terus ada bahasa Tepin. Bahasa Tepin digunakan oleh penduduk di Pulau Salawati. Terus ada bahasa Moi, digunakan oleh penduduk di Kampung Kalobo, Kampung Sakabu, dan Kampung Samate. Ada bahasa Matbat, digunakan oleh penduduk di Pulau Misol. Terus ada bahasa Misol, digunakan oleh masyarakat Misol yang tersebar di Kampung Waigama, Kampung Fanfanlap, Kampung Gamta, Kampung Lilinta, Kampung Yelu, Kampung Usaha Jaya, dan Kampung Harapan Jaya. Yang kedelapan, ada bahasa Biga. Bahasa Biga digunakan di Kampung Biga di tepi Sungai Biga. Ada bahasa Biak. Bahasa Biak digunakan oleh masyarakat di Pulau Biak dan Pulau Numfor. Lalu bahasa-bahasa lain seperti bahasa Ternate, bahasa Bugis, bahasa Jawa, seiring dengan migrasi atau perpindahan penduduk dari Kepulauan Maluku dan wilayah lain ke daerah Papua. Jadi untuk para penduduk migrasi tersebut biasanya menggunakan bahasa dari daerah asalnya. Jadi itu ada beberapa bahasa yang digunakan di daerah Papua. Jadi cukup banyak ya keberagaman bahasa daerahnya. Selanjutnya, mari anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, di sini ada beberapa tempat ibadah dari beberapa agama yang ada di Indonesia. Jadi, UUD 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaan dan menjamin kebebasan untuk beribadah menurut agama kepercayaannya. Nah, apa itu agama? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta
tata kaidah tentang pergaulan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada era Orde Baru, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu hanya 5, yaitu Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Setelah era reformasi, berdasarkan keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000, pemerintah mencabut larangan atas agama, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid yang diperkuat dengan surat keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pemerintah mengakui keberadaan agama Konghucu di Indonesia. Nah, berikut kita akan membahas 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama itu ada agama Islam. Nama kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama pembawanya adalah Nabi Muhammad. Waktu permulaannya itu sekitar 1400 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Lalu jumlah penganutnya itu ada 87,18% dari seluruh penduduk Indonesia. Jadi agama Islam adalah agama mayoritas yang ada di Indonesia. Kedua, agama Kristen atau Kristen Protestan. Nama kitab sucinya itu Alkitab, pembawanya Yesus Kristus. Waktu permulaannya 2000 tahun yang lalu, tempat ibadahnya gereja, hari besar keagamanya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Jumlah penganutnya itu sekitar 6,96% dari total seluruh penduduk Indonesia. Lalu agama Katolik, kitab sucinya juga Alkitab, nama pembawanya Yesus Kristus. Waktu permulaannya 2000 tahun yang lalu, tempat ibadahnya gereja, hari besarnya ada Natal, Jumat Agung, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Penganutnya sekitar 2,91% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Terus ada agama Hindu. Agama Hindu itu kitab sucinya Weda. Waktu permulaannya itu sekitar 3000 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya Pura. Hari besar keagamaannya ada Nyepi, Saraswati, dan Pagarwesi. Jumlah penganutnya sekitar 1,69% dari total seluruh penduduk Indonesia. Terus ada agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Nama pembawanya Siddhartha Gautama. Waktu permulanya itu sekitar 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadahnya ada wihara. Hari besar keagamaannya ada Waisak, Asadda, dan Katina. Jumlah penganutnya di Indonesia itu ada sekitar 0,72%. Lalu yang terakhir ada agama Konghucu. Nama kitab sucinya adalah Sishu Wu Ching. Nama pembawanya adalah Konghucu. Waktu permulaannya 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah agama Konghucu adalah Kelenteng. Hari besar keagamaannya adalah Imlek dan Cap. Lalu jumlah penganutnya ada sekitar 0,05% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Jadi itu ada 6 agama yang saat ini diakui di Indonesia. Nah, untuk pertanyaannya, silakan anak-anak Wapri ke Umi, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Tadi sudah kita jelaskan ada berapa agama dan apa saja agamanya. Silakan kirim ke WA pribadi Umi ya. Mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya. Keberagaman suku dan budaya di Indonesia itu tidak boleh dijadikan alat untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa,
serta meningkatkan nasionalisme. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan El Manik sesuai dengan tempo dan nada yang benar. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Itu tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan El Manik. Baiklah, itu saja materi kita hari ini. Silakan dipahami. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.